Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Etatu, Prodi Pendidikan Geografi dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai oceanografi. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena fisis dan dinamis air laut yang diaplikasikan ke bidang-bidang lainnya seperti rekayasa, lingkungan, perikanan, bencana laut dan mitigasi, atau pengelolaan dan pencegahan. Selain itu, ada juga yang berkaitan dengan oceanografi. Yang pertama ada pasang surut. Sesuai dengan gambar yang telah saya tampilkan, ini adalah jenis laut berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada laut tepi. Laut ini terletak di tepi benua. Laut ini terhalang atau terpisahkan oleh gugusan pulau, contohnya Laut Utara yang dipisahkan oleh Kepulauan Inggris. Yang kedua adalah laut pertengahan. Untuk laut pertengahan ini terletak di antara dua benua atau lebih. Laut ini rentan terdapat gejala-gejala gunung api, contohnya Laut Karibia dengan gugusan pulau Antillan besar. Yang terakhir adalah laut pendalaman, di mana laut ini hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan, contohnya Laut Hitam. Yang kedua seperti gambar yang saya tampilkan, yaitu pasang surut air laut, di mana pasang surut air terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah gaya gravitasi bulan terhadap bumi dan rotasi bumi ketika sisi bumi yang paling dekat dengan bulan mengalami tarikan gravitasi bulan yang paling kuat, maka akan menyebabkan air laut naik. Sedangkan untuk proses surut air naik laut terjadi pada belahan bumi laut yang gaya gravitasi bulannya kecil. Gambar ketiga yaitu fase bulan, di mana berubah sepanjang bulan 2 hari setelah bulan baru. Bulan sabit tipis muncul di langit malam seminggu setelah bulan baru. Aula di sekitar bulan penuh karena seluruh belahan bumi yang cerah diterangi oleh matahari. Selanjutnya ada pasang purnama. Pasang purnama ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Kedua pasang perbani ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari sudah tegak lurus. Selanjutnya pembagian jenis-jenis wilayah laut. Yang pertama ada zona litoral, berbatasan langsung dengan daratan, paling dangkal dan paling atas dari lautan. Adapun hewan yang hidup di zona ini adalah binatang laut, bulu babi, cacing laut, kepiting, dan udang. Yang kedua zona neritik, di mana zona ini disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya sekitar 200 meter dari permukaan laut. Di sini hidup beberapa ekosistem kecil, seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, ada zona abisal, di mana wilayah laut dalam dasar laut mencapai lebih 2.000 meter. Cahaya matahari tidak dapat menembus sampai ke zona ini, sehingga jarang ditemukan adanya kehidupan. Oleh karena itu, adanya kehidupan di zona ini sangat bergantung pada bahan organik yang mengalir dari bagian atas laut. Organisme yang terdapat di zona ini hidup dengan cara menyaring makanan, memakan bangkai, atau memakan organisme lainnya. Gambar selanjutnya menjelaskan mengenai zona laut teritorial, zona landas kontinen, wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan laut bebas. Di mana zona laut teritorial ini adalah zona yang dibatasi oleh garis hail yang berjarak 212 mil dari garis dasar ke laut Nepal. Pada zona ini negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya, tetapi menyediakan alur pelayanan lintas damai di atas maupun di bawah laut. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Indonesia terletak di antara landas kontinen Asia dan Australia. Pada zona ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada
dan berkewajiban menyediakan alur pelayanan lintas damai. Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dihitung dari garis dasar laut lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil laut. Dalam zona ini, negara dan memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan bangsa. Karena laut bebas di mana perairan yang tidak termasuk jenis laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, semua negara bisa menikmati kebebasan di wilayah ini kecuali hak berdaulat negara pantai atau internasional. Gambar selanjutnya menjelaskan batas wilayah laut Indonesia. Seperti diketahui, perairan laut Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah laut beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Gambar selanjutnya yaitu di mana bisa kita lihat garis berwarna hijau yaitu melambangkan batas unilateral, di mana tidak perlu kesepakatan dengan tetangga, dan garis berwarna merah di mana hasil batas kesepakatan dengan tetangga, dan yang terakhir yaitu garis biru yaitu batas alam Indonesia masih perlu kesepakatan dengan tetangga. Gambar selanjutnya menjelaskan terkait terjadinya hujan di mana laut memiliki evaporasi yang tinggi karena tidak ada penghalang seperti darat. Persifikasi merupakan proses mencairnya butiran es di awan, kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Selanjutnya, pada gambar ini menjelaskan mengenai arus laut, suatu pergerakan massa air secara vertikal serta juga horizontal sehingga menuju suatu keseimbangan atau juga gerak air yang sangat luas yang terjadi pada jalur lautan di dunia. Arus ini juga merupakan suatu gerakan mengalir massa air yang disebabkan karena tiupan angin. Perbedaan densitas ataupun pergerakan gelombang panjang seperti pada gambar ini, yaitu arus palsu ialah arus yang dipengaruhi oleh adanya pasir. Selanjutnya yaitu gelombang, pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus. Permukaan air laut yang membentuk kurva garis Sunsioda. Gelombang laut disebabkan oleh angin di atas lautan, mental energinya ke perairan menyebabkan alun bukit dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Gambar selanjutnya yaitu broken tips, yaitu macam-macam gelombang. Yang pertama, spilling break, gelombang yang perlahan-lahan dan mengulang ke arah pantai karena dasar pantainya landai. Yang kedua ada palung breaker. Pecahan jenis ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai yang miring. Yang ketiga, sungai breaker. Pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat suram. Biasanya terdapat terumbu karang. Gambar selanjutnya adalah arus pecah. Arus pecah adalah arus yang mengalir ke arah laut dari sekitar pantai. Biasanya melalui garis selancar dan dapat terjadi pada setiap pantai yang bergelombang pecah. Kecepatan aliran normal arus pecah adalah 0,5 meter atau per detik dan dapat menjadi secepat 2,5 meter per detik. Gambar selanjutnya, pada siang hari, wilayah daratan mempunyai kemampuan menyerap suhu atau kalor dan matahari lebih cepat. Untuk gambar selanjutnya, ambil laut terjadi pada siang hari di mana suhu pada lautan akan menjadi lebih dingin jika dibandingkan dengan pada daratan. Udara di atas pada permukaan laut di malam hari dipengaruhi oleh penguapan air laut. Hal ini karena angin darat. Gambar selanjutnya angin muson barat dan timur, di mana angin muson barat tertiup pada bulan Oktober sampai April. Angin muson barat bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April sampai Oktober. Angin muson timur menyebabkan Indonesia menjadi kemarau pada bulan April sampai Oktober. Gambar selanjutnya yaitu El Nino dan El Nino. Proses terjadinya El Nino yaitu adalah pertemuan air laut yang panas dari wilayah Indonesia dan air laut di Amerika Tengah di pantai barat, sedangkan El Nino yaitu penguatan angin di Samudra Pasifik karena penguatan air tersebut massa air hangat terbawa ke arah Pasifik dalam jumlah yang lebih banyak.
Jadi itu saja hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.